Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sandi Erkirawan dengan nomor pokok mahasiswa 1914151040. Di video ini saya akan menjelaskan tentang tugas klimatologi saya yang berjudul Konversi Hutan Menjadi Tanaman Kelapa Sawit pada Lahan Gambut, Implikasi Perubahan Iklim dan Kebijakan. Sebelum saya menjelaskan tentang tugas klimatologi saya akan memberitahu latar belakang dari penelitian ini. Penelitian ini berjudul Konversi Hutan Menjadi Tanaman Kelapa Sawit pada Lahan Gambut, Implikasi Perubahan Iklim dan Kebijakan, oleh Ari Wibowo pada tahun 2010. Penelitian ini mengulas tentang peran lahan gambut dalam perubahan iklim, emisi akibat konversi hutan untuk tanaman kelapa sawit di lahan gambut, serta kebijakan terkait konversi hutan dan pengelolaan lahan gambut. Baik, kita lanjut ke video penjelasannya. Konversi hutan menjadi tanaman kelapa sawit pada lahan gambut, implikasi perubahan iklim dan kebijakan. Pokok pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini adalah 1. Pendahuluan, 2. Metode penelitian, 3. Hasil penelitian, dan 4. Kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan, lahan gambut dalam perubahan iklim emisi akibat konversi hutan untuk tanaman kelapa sawit di lahan gambut. Lahan gambut berperan penting sebagai pengaman perubahan iklim global. Dampak perubahan iklim adalah berkembangnya berbagai jenis penyakit baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Dapat terjadi kekeringan dan juga banjir. Gas rumah kaca. Konsentrasi gas rumah kaca meningkat, suhu permukaan bumi pun ikut meningkat dan mempengaruhi pola iklim. Lalu, konversi lahan gambut. Kandungan karbon pada lahan gambut yang terkonversi akan terlepas menjadi emisi yang siap untuk merubah iklim. Tujuan penelitian: mengulas tentang peran lahan gambut dalam perubahan iklim, emisi akibat konversi hutan untuk tanaman kelapa sawit di lahan gambut, dan yang terakhir, kebijakan terkait konversi hutan dan pengelolaan lahan gambut. Metode penelitian. Metode penelitian menggunakan metode Dex Study. Yang pertama, melakukan pengumpulan data. Yang kedua, evaluasi. Yang ketiga, menganalisa. Yang pertama, melakukan pengumpulan data sekunder tentang lahan gambut itu sendiri. Yang kedua, evaluasi terhadap kebijakan terkait konversi hutan dan pengelolaan lahan gambut. Yang ketiga, menganalisa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung upaya pembangunan, kelestarian, lingkungan, dan penurunan emisi gas rumah kaca. Hasil penelitian. Hasil penelitian pertama. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Sumatera memiliki cadangan C total terbesar, yaitu dengan 22.283 juta ton. Selanjutnya, Kalimantan memiliki lahan gambut terkecil dengan 5,8 juta hektar. Papua memiliki cadangan rata-rata terkecil, tetapi lahan gambutnya terluas. Cadangan C rata-rata yang dimiliki oleh Papua yaitu 454 ton per hektar. Tetapi Papua memiliki luas lahan gambut 8,0 juta hektar. Total lahan gambut 21,0 juta hektar dan total cadangan C total 37.181 juta ton. Luas hutan berdasarkan fungsinya. Luas hutan di Indonesia berdasarkan fungsinya Dephut 2007 dibagi menjadi 6. Pertama, ada kawasan suaka alam atau pelestarian alam. Yang kedua, hutan lindung. Ketiga, hutan produksi terbatas. Keempat, hutan produksi. Kelima, hutan produksi konversi. Dan yang terakhir, areal penggunaan lain atau non-kawasan hutan. Yang pertama, kawasan suaka alam atau pelestarian alam memiliki luas 19.876,6. Hutan lindung 30.051,54. Hutan produksi terbatas 25.656,6. Hutan produksi
35.258,66. Hutan produksi konversi 22.731,58. Dan yang terakhir, areal penggunaan lain atau non-kawasan hutan memiliki luas sebesar 54.339,10. Izin prinsip dan HGU yang telah dikeluarkan untuk tanaman kelapa sawit di Kalimantan, IFCA 2007. Izin lokasi untuk pengembangan tanaman kelapa sawit telah dikeluarkan untuk areal seluas 5,5 juta hektar, hanya untuk wilayah Kalimantan. Jika seluruh lahan berhutan ditebang habis dan dikonversi menjadi sawit, akan ada sebanyak 255 juta ton karbon akan dilepas ke atmosfer. Dan ini adalah proses terjadinya kebakaran pada lahan gambut. Drainase pada lahan gambut yang mendukung terjadinya kebakaran. Besarnya emisi yang dihasilkan oleh kebakaran gambut terhitung dari tahun 1997 sampai 2007. Rata-rata tertinggi terjadi pada tahun 1997 dengan 3.800 Rata-rata tertinggi terjadi pada tahun 1997 dengan 3.015 dan rata-rata terendah terjadi pada tahun 2000 yaitu 239. Catatan, angka dengan cetakan miring pada tabel di atas adalah prediksi menggunakan pola menurut Hale et al. 2007. IFCA hanya memberikan estimasi kumulatif tahun 2000 sampai 2005 sebesar 30 juta ton karbon dioksida. Emisi tahunan menggunakan pola Van der Waal et al. 2007. Berikut adalah kebijakan terkait konversi hutan dan pengelolaan lahan gambut. Ada beberapa peraturan pemerintah yang mengarah kepada pengelolaan hutan gambut yang lestari dan pengendalian kebakaran. Yang pertama ada Kepmen nomor 260 Kep kedua 1995 tentang petunjuk pencegahan dan pengendalian kebakaran dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaannya. Lalu ada Kepres nomor 32 1990 yang menyatakan larangan terhadap pembangunan di lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter. Kepmen nomor 14 M Ekon 12 2001 Arahan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air yang mempromosikan pengelolaan sumber daya air terpadu. Emisi paling tinggi di Indonesia bukan disebabkan oleh pemanfaatan energi, melainkan kebakaran hutan dan lahan gambut, serta alih fungsi hutan dan lahan gambut, yang merupakan sumber emisi paling tinggi di Indonesia. Strategi terkait konversi lahan gambut untuk pembangunan kelapa sawit, studi IFCA 2007. Realokasi hutan dan lahan gambut untuk simpanan karbon. Lalu, meremajakan tanaman yang telah mencapai usia ekonomis 25 tahun. Melakukan kajian terhadap izin yang sudah diberikan untuk pembangunan kebun sawit. Serta melakukan review terhadap rencana tata ruang untuk mengoptimasi lahan terdegradasi. Berikut adalah potret hutan gambut dikonversi menjadi tanaman kelapa sawit. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari penelitian ini adalah perluasan pembangunan sawit dapat berakibat merugikan terhadap lingkungan yang pada akhirnya akan mengkonversi kawasan hutan. Yang kedua, kandungan karbon pada lahan gambut sangat besar tergantung ketebalannya. Emisi gas rumah kaca akan terjadi apabila lahan gambut tersebut dikonversi dan didrainase. Emisi yang lebih besar akan terjadi apabila terjadi kebakaran karena lahan gambut yang dikonversi menjadi lebih mudah kering dan rawan terjadi kebakaran. Ingat, jangan mengambil apapun selain gambar, jangan meninggalkan apapun selain jejak, dan jangan membunuh apapun selain waktu. Ya, tadilah penjelasan tentang tugas klimatologi saya. Sebenarnya faktor yang paling utama yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim itu ada dua, yaitu gas rumah kaca
serta konversi lahan gambut. Gas rumah kaca sendiri itu terjadi karena penyerapan radiasi gelombang panjang yang panas dan akhirnya mengakibatkan meningkatnya suhu permukaan bumi. Dan akhirnya gas rumah kaca semakin meningkat. Lalu konversi lahan gambut. Konversi lahan gambut menjadi tanaman kelapa sawit itu juga akan menyebabkan terjadinya gas rumah kaca yang akan terus meningkat. Dan saat lahan gambut itu terkonversi, lahan gambut itu akan menjadi mudah terbakar karena gas rumah kaca yang semakin meningkat menyebabkan lahan gambut itu menjadi kering dan sangat mudah terbakar. Baiklah, itu tadi adalah pemaparan dan penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan dan pemaparan saya ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam Rimbawan.